selamat siang, selamat pagi Mbak Vivi. Kapanpun Mbak Vivi membuka video ini, kami dari kelompok Regulasi Media dan Seksualitas. Di sini kami mengangkat isu mengenai rumpangnya regulasi pemberitaan di Indonesia terkait kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Di sini kami menyadari bahwa media adalah sebuah wadah, sebuah peran, sebuah sarana bagi tersebarnya informasi. Dan dalam kesinambungan dengan kehidupan manusia di komunikasi zaman sekarang, media yang sangat erat adalah media pemberitaan. Bagaimana kita dapat mendapat informasi baru atau memperkuat wawasan kita terhadap sebuah informasi baru, di mana pengaruhnya bukan cuma memberi wawasan saja, namun juga mempengaruhi bagaimana perasaan atau bagaimana pola pikir kita terhadap sebuah aspek. Dan di sini adalah mengenai kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Kami mendapati bahwa media pemberitaan sekarang ini, bahkan dari masa-masa sebelumnya pun, cenderung menunjukkan keterpihakan terhadap laki-laki. Fokusnya dalam kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Contohnya adalah dalam judul-judul seperti seorang bunga desa digagahi oleh dokter muda. Di sini kita dapat menemukan contoh ya, bahwa media cenderung mensupport, mengempower, dan menyatakan keterpihakan terhadap framing bahwa perempuan cenderung digambarkan sebagai sosok yang fragile dan delicate, sebagai sosok yang indah namun gampang rusak lah, istilahnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan laki-laki sebagai sosok yang berada dalam taraf sosial yang lebih tinggi, baik secara sosial politik tentunya, atau karena aspek lain. Tapi penggambarannya seperti itu, seperti ada ketimpangan level antara keduanya. Hal itu sangat ketara ya dalam berbagai judul, terutama dalam kasus pemerkosaan. Pengaplikasiannya sangat-sangat kentara dan kami juga mencantumkannya dalam kasus yang kami kaji. Media sangat-sangat menunjukkan adanya keterpihakan, dan dengan terjadinya hal seperti itu, kami menjadi mempertanyakan apakah sebenarnya sejatinya ada regulasi atau hukum yang menjadi pedoman atau patokan bagi kaidah penulisan, pemilihan kata, atau bagaimana pedoman dalam membentuk sebuah frame judul berita atau konteks dalam berita, yang mana mengakibatkan pada media-media tersebut berkeputusan dan mengambil tindakan untuk memberi judul atau isi konteks dengan kata-kata seperti itu. Dalam konteks ini kami juga mempertanyakan apakah dalam sebuah kasus pemerkosaan media tetap melakukan sebuah konsep jual beli, di mana mereka mengemas produk sebagus sedemikian rupa dengan kata-kata yang menarik seakan-akan adalah cerita fiksi atau cerita bersambung. Namun sejatinya ini adalah sebuah pelanggaran, di mana media seharusnya memberi informasi pada masyarakat untuk menghindari melakukan perbuatan ini ketika hal ini dikatakan sebagai sebuah pelanggaran. Karena pelanggaran kan berarti tidak sesuai dengan apa yang disetujui secara kolektif. Terlebih, di Indonesia sebagai negara hukum, apakah ada regulasi yang mengatur hal tersebut? Atau justru media dapat melakukan hal tersebut karena tidak ada? Jadi teori pertama itu adalah teori objektifikasi. Jadi teori ini menjelaskan bahwa kita ini hidup di masyarakat di mana tubuh perempuan itu merupakan objek dan dapat dimanfaatkan sebagai komoditas. Jadi ini adalah merupakan bentuk dari patriarki, dan patriarki sendiri itu menciptakan kesenjangan gender. Jadi contohnya adalah perempuan harus nurut sama suaminya atau sama laki-laki yang berhak atas dirinya gitu. Dan selain itu objektifikasi ini dipengaruhi oleh berbagai aspek yang berkelindan. Salah satunya adalah kapitalisme. Jadi melalui kapitalisme ini akan diciptakan hierarki dan kelas. Jadi hierarki dan kelasnya ini berdasarkan gender. Kini di dunia modern, objektifikasi sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Salah satu contohnya adalah ketika perempuan diatur mengenai pakaian apa yang harus dia pakai, atau bagaimana dia harus bersikap. Selain itu, untuk dalam lingkup yang lebih besar, kita bisa melihat contoh bahwa di pemerintahan sedikit sekali representasi perempuan, sehingga suara perempuan kurang terdengar. Selain itu, dengan adanya objektifikasi di dunia kita sekarang ini, media juga mendapatkan pengaruh. Banyak media yang masih menggunakan objektifikasi tubuh perempuan sebagai jualannya atau sebagai sensasi utama bagi media itu sendiri. Padahal tugas utama media adalah membuka mata masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mengapresiasi perempuan dan tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa merugikan perempuan. Kini
ini objektifikasi perempuan mulai dikecam meskipun masih bisa tumbuh subur di beberapa tempat. Tapi secara global, masyarakat global telah menyadari bahwa kesetaraan gender itu penting dan kita sedang menuju ke sana. Kasus-kasus pemerkosaan yang diberitakan oleh media sering menunjukkan adanya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki atau pelaku dalam pemberitaan media digambarkan sebagai sosok yang memiliki kuasa atau memiliki jabatan yang dalam artian pihak laki-laki adalah pihak yang memegang kendali atas keadaan, sedangkan perempuan digambarkan sebagai sosok yang tidak berdaya. Perempuan telah seringkali dianggap sebagai entitas yang lebih rendah dibanding laki-laki. Pandangan patriarkis yang telah mengakar sejak dulu ini merupakan hasil dari buah-buah pemikiran para ahli yang didominasi oleh laki-laki, di mana mereka mendefinisikan perempuan dalam karya-karya pemikirannya itu sebagai individu yang berbalik dengan laki-laki atau pola pikir dikotomi. Jadi misalnya ada laki-laki maka kebalikannya adalah perempuan, kemudian juga sebagai pihak yang lebih tidak sempurna. Bahkan perempuan dianggap memiliki pengaruh yang buruk kepada laki-laki, sehingga ketika dalam keadaan seorang laki-laki itu melakukan sebuah kesalahan, maka yang akan disalahkan adalah pihak perempuan karena dia dianggap sebagai pengaruh buruk. Dengan merasa memiliki kuasa atas perempuan itu tadi, maka para laki-laki ini yang kemudian menjadi pelaku ini merasa berhak dan tidak bersalah telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Relasi kuasa itu juga menyebabkan perempuan tidak dilihat sebagai entitas yang mampu mendefinisikan diri sendiri, tapi hanyalah sebatas entitas yang didefinisikan oleh laki-laki, entah dia sebagai bayangan laki-laki, pengaruh buruk itu tadi, dan makhluk fungsional di mana ya perempuan itu dia hanya berharga sesuai fungsinya aja. Ketika dia tidak bisa melakukan fungsi perempuan dengan baik, ya dia tidak akan dianggap sebagai individu yang berguna. Nah, relasi kuasa ini juga dapat hadir dalam media. Dia hadir melalui bagaimana media itu sendiri menggambarkan perempuan dalam pemberitaannya. Media yang tidak menerapkan sensitivitas gender dalam pemberitaan itu dapat melanggengkan diskriminasi dan pandangan rendah masyarakat akan perempuan. Relasi kuasa dalam hukum di Indonesia sendiri diartikan sebagai relasi yang bersifat hierarkis atau ketidaksetaraan dan atau ketergantungan status sosial, budaya, dan pengetahuan yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Definisi itu tadi ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, yang selanjutnya ada teori framing. Jadi teori framing ini adalah cara media untuk menampilkan suatu isu dengan mengambil fokus-fokus yang tertentu. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena itu memiliki tujuan ekonomi politik. Jadi ini berkaitan dengan konsep yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai relasi kuasa. Jadi sebenarnya teori framing ini pertama kali dijabarkan oleh Goffman melalui frame analysis tahun 1974. Biasanya individu akan menafsirkan sesuatu berdasarkan framework yang sudah terbentuk dalam dirinya. Framework yang ada di dalam individu ini digunakan individu untuk menghadapi hal-hal yang dia temui sehari-hari. Dalam konteks media, Baran dan Davis pada tahun 2019 menjelaskan bahwa frame yang ditampilkan melalui media itu dihadirkan melalui framework dari setiap individu pekerja media itu. Jadi ketika dihadapkan mengenai suatu isu, media itu harus memberitakan isu tersebut melalui pekerja media dengan framework yang sudah terbentuk dalam dirinya, membuat konten berupa tulisan atau video atau apapun sebagai konten dari media itu. Sehingga media memiliki dependensi yang sangat erat dengan pekerjanya karena pekerja media itu memiliki framework yang akan menjadi framework dari media itu sendiri. Jadi frame dari media itu berasal dari pekerjanya. Jadi ketika media memiliki pekerja yang punya framework yang positif dan terbuka serta objektif, maka produk medianya itu juga memiliki kemungkinan untuk menjadi produk media yang positif, terbuka, dan objektif. Namun, ketika pekerja media memiliki framework individu yang negatif, maka hasil dari media itu juga bisa memiliki kemungkinan itu menghasilkan konten yang memiliki pandangan yang juga negatif seperti framework pekerjanya.
Dalam memberitakan kasus pemerkosaan sendiri, wartawan atau pers itu mengacu pada beberapa undang-undang dan kode etik jurnalistik tentunya. Nah, secara spesifik, regulasi atau aturan mengenai bagaimana sebaiknya wartawan memberitakan kasus pemerkosaan itu terdapat dalam ada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, lalu pada tahun 2019 yang lalu, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional itu, antara Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dewan Pers itu membentuk sebuah nota kesepahaman. Nah, nota kesepahaman ini dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Dewan Pers itu supaya muncul kesepahaman bagi para pelaku media tentang bagaimana sebaiknya meliput tindakan pemerkosaan yang sensitif dan peka terhadap anak dan perempuan. Nah, butir-butir pedoman pemberitaan yang ramah anak ini yang secara spesifik menyinggung perempuan dan seksualitas itu terletak pada poin kedua, 4, 8, dan 11, di mana poin-poin tersebut bunyi, poin kedua, wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat atau narasi atau visual atau audio yang bernuansa positif, empati, dan atau tidak membuat deskripsi atau rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis, sehingga pengulangan kejadian seksual itu tidak ditunjukkan dalam pemberitaan. Lalu poin keempat, wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak, sehingga bisa menggunakan ilustrasi dan semacamnya. Kemudian poin 8, wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah atau keluarga antara korban anak dan pelaku. Apabila identitas sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap. Kemudian poin yang ke-11, wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi semata-mata hanya dari media sosial, sehingga tidak boleh asal mengambil, harus seizin dengan yang memiliki foto. Nah, selain nota kesepahaman, wartawan itu juga berpedoman pada undang-undang berikut yang secara spesifik itu ada di pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pasal 14 dan 29 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS tahun 2012, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99 tentang pers, dan pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik tahun 2006. Undang-undang dan kode etik jurnalistik yang dipakai tadi itu adalah pedoman bagi para wartawan atau pelaku media untuk dalam menjalankan pemberitaan mengenai kasus pemerkosaan. Nah, penting bagi wartawan dan pelaku media untuk mengikuti pedoman tersebut supaya menghasilkan berita yang sensitif gender terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan keseluruhan berita yang telah berhasil kami telaah dengan menggunakan metode analisis isi, kami menyimpulkan bahwa pada dasarnya media-media besar masih belum mengerti bagaimana etika dan hukum yang seharusnya dipakai dalam melakukan peliputan dan penulisan berita mengenai perbuatan serta permasalahan asusila, yang dalam konteks ini adalah pemerkosaan. Kebanyakan media menggambarkan secara detail dan cukup mengganggu privasi dari korban yang mengalami tindakan pemerkosaan. Penempatan korban sebagai objek adalah sebuah kesalahan media, bahwa media telah gagal untuk menentukan sikap keberpihakannya. Mereka telah gagal untuk menentukan juga bagaimana seharusnya masyarakat memahami sebuah kasus pemerkosaan, dan media di sini justru gagal dalam bagaimana caranya membangun serta menggiring masyarakat yang seharusnya mereka mendukung korban. Masyarakat malah justrunya mendukung pelaku dari pemerkosaan itu. Menurut Evi Mariani, dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh Remo TV yang berjudul "Seberapa Rinci Wartawan Bisa Menulis Berita Pemerkosaan", Evi menjelaskan bahwa ada dua hal krusial dalam etika dasar peliputan kasus pemerkosaan. Yang pertama, lindungi identitas korban yang mengacu kepada nama sekolah, tempat tinggal, dan umur. Kedua, jangan gambarkan dan tuliskan peristiwa secara sensasional yang justru mengarah kepada sebuah bentuk objektifikasi kepada korban. Di sini, Evi juga menambahkan bahwa peliputan media yang adil adalah media yang bisa
berpihak secara penuh kepada korban. Alasannya adalah karena kasus kekerasan seksual dan asusila berdasarkan pada bentuk relasi kuasa yang dinilai timpang. Di mana dalam konteks peliputan media di Indonesia, kebanyakan masyarakat yang membaca berita mengenai pemerkosaan justru mengambil sikap dengan membela pelaku dan menyalahkan korban. Evi di lain kesempatan juga menjelaskan bahwa rinci atau tidaknya sebuah peliputan kasus kekerasan seksual dan asusila harus mendapatkan kesepakatan antara korban dan penulis. Inilah sebuah bentuk kesalahan lain yang kerap masih dilakukan oleh media besar. Dalam menggambarkan kasus kekerasan seksual, media cenderung malas untuk melakukan analisis mendalam berdasarkan sudut pandang yang jauh lebih beragam, seperti dari korban dan juga dari saksi mata, orang tua, serta lembaga perlindungan. Dari ke-12 berita yang telah dianalisis, kebanyakan berita tersebut mengambil sudut pandang peliputan dari hasil temuan polisi saja, sehingga bisa disimpulkan liputan mengenai kekerasan seksual tidak pernah memiliki keberdalam sudut pandang, dan ini berbahaya bagi sang korban itu sendiri. Nah, dari ke-12 berita tersebut, apabila dianalisis dalam regulasi, berita-berita tersebut itu melanggar 2 regulasi, yakni Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Kode Etik Jurnalistik yang dilanggar adalah pasal 4, di mana yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sedangkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang dilanggar yakni butir kedua yang berbunyi, wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat atau narasi atau visual atau audio yang bernuansa positif, empati, dan atau tidak membuat deskripsi atau rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis. Sebagian besar dari korban pemerkosaan dalam berita tersebut kan memang remaja yang di bawah umur, tapi sayangnya jurnalis-jurnalis yang menulis berita tersebut itu malah menggunakan kata-kata seperti digarap, menggagahi, ruda paksa, yang mengindikasikan bahwa perempuan itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan. Padahal perbuatan tersebut itu merupakan pelecehan seksual dan tidak sepantasnya diberi pemilihan kata seperti itu. Pemilihan angle berita dan pemilihan diksinya yang seolah-olah mengobjektifikasi wanita juga, kayak tergiur oleh tubuh molek, dan itu memang cukup mengganggu juga sih bagi pembaca untuk melihatnya, karena memang perempuan yang direcehkan itu tidak sepantasnya diberikan label-label seperti itu, karena kesannya mereka seperti dieksploitasi secara seksual. Meskipun terlihat sepele, berita-berita yang tidak memenuhi regulasi tersebut itu dapat menyebabkan dampak-dampak yang cukup besar. Bisa aja di masa depan itu nggak menutup kemungkinan akan tetap banyak terjadi kasus pelecehan seksual karena pemilihan diksi dan berita-berita yang mengindikasikan bahwa perempuan adalah objek. Itu secara nggak langsung bisa menyebabkan masyarakat lama-lama memiliki pemahaman bahwa perempuan itu dapat dilecehkan karena framing media yang mengobjektifikasi mereka. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemberitaan seperti ini itu adalah dengan bertindak tegas dalam menindaklanjuti penulisan dalam berita-berita pelecehan seksual dan memberi sanksi yang tegas itu dari regulator, pihak yang memberikan regulasi. Nah, dari pihak media sendiri itu dapat memberikan sosialisasi terhadap para jurnalisnya mengenai bagaimana menulis naskah berita yang benar dalam kasus pelecehan seksual. Berdasarkan hasil analisis dari kita sebelumnya, kini kita dapat menarik kesimpulan bahwa media yang selama ini menjadi jembatan untuk masyarakat dalam memperoleh informasi dianggap masih belum dapat memberitakan kasus pemerkosaan secara positif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik ataupun pedoman pemberitaan ramah anak mengimplikasikan bahwa minimnya pengetahuan dan kualitas media-media dalam memproduksi berita. Media masih merasa nyaman terhadap budaya patriarki. Hal itu sekaligus menjadi tanda yang dapat terlihat dari angle atau diksi. Media-media melalui beritanya cenderung menghasilkan tulisan atau gambar yang bersifat vulgar maupun mengobjektifikasi kaum perempuan. Alangkah baiknya, media itu lebih mengedepankan fakta dan memposisikan diri mereka lebih kepada korban daripada pelaku. Hal ini menjadi penting karena media sesungguhnya memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat dan mengubah budaya patriarki yang ada di lingkungan masyarakat. Regulasi yang baik juga sangat diharapkan dan tampaknya ini masih perlu ditingkatkan agar
pelaksanaan kegiatan jurnalistik dapat jauh lebih baik lagi.